terapi sila yang baik, tegap badannya, nggak ada yang boleh ngobrol sama temennya, fokus sama ceritanya kajian. Bisa? Baik, adik-adik, kajian mau cerita tentang seorang anak ya, anak soleh-soleha yang hafal Al-Quran di umur yang masih 10 tahun, namanya Siti. Namanya siapa? Namanya siapa? Siti ini anak yang solehah, kalau bangun pagi dengar suara ayam, dengar suara azan, bangun. Bangun. Siti bangun. Bangun, bismillah. Bentar, kalau bangun pagi semuanya gelap, hidupin lampu dulu, cekrek. Masih gelap, boy? Oh, yang matanya belum buka mata, ding. Yang cewek cantik-cantik, yang cowok juga ganteng, kayak sekutan belum mateng ya. Siti kalau bangun pagi nggak lupa baca doa. Teman-teman, semalam aku mimpi rumah aku kebanjiran, tapi alhamdulillah cuma mimpi, nggak banjir beneran. Tapi kok celanaku basah. Enggak, nggak mau, coba pegang dulu ya. Pusing gue. Walaupun Siti suka ngompol, kalau bangun pagi nggak lupa sholat subuh berapa rakaat. Tapi Siti nggak seberuntung kita yang punya orang tua di rumah. Siti orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, tinggalnya sama kakeknya. Sama siapa? Kakek aku bangunin, teman-teman, belum meninggal, belum. Mati belum mati. Kakeknya keluar kamar, buka pintu, suara buka pintu. Nah, belum lihat kan sebelah sini kan, ulangin ya. Suara buka pintu. Kakeknya keluar kamar. Kakek sebelah sini. Kakek sebelah sini. Ada apa, Siti? Kakek mau ngajakin sholat. Emang udah wudu? Aku belum wudu, kakek. Kakek saling dulu. Siti ambil air wudu, kembali ke kamarnya, sajadahnya digelar, mukenanya dipakai. Cantik. Ternyata hari itu adalah hari terakhir Siti hidup di dunia. Siti harus meninggal dunia, dijemput oleh malaikat Israel. Malaikat Israel datang. Siti lagi beres-beres, mau sholat. Malaikat kasih salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara siapa, boy? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam siapa? Siti. Siti seorang banget sih. Aku di samping kamu. Samping mana, boy? Kiri kali ya, samping kiri. Nggak ada, bohong. Sebelah kanan juga pasti nggak ada. Sebelah kanan. Om siapa gede banget, boy? Iya, waalaikumsalam. Om siapa? Siti. Ya, aku Siti. Om siapa? Aku adalah malaikat. Ulangin. Malaikat siapa? Israel. Bentar, Om. Kenapa? Aku hafal semua nama malaikat. Namanya siapa? Israel. Bentar. Malaikat Jibril penyampai wahyu, bukan kan? Bukan. Israfil peniup sangkakala, bukan kan? Bukan. Siapa tadi namanya? Israel. Oh, Israel. Iya. Bentar, tugasnya Israel, tugasnya bentar, siapa namanya? Israel. Bener, tugasnya. Wow. Tugasnya mencabut nyawa. Iya. Mau masuk surga. Terus nggak mau mati. Nggak bisa. Oh, mati kan sakit. Siti, untuk anak-anak yang rajin sholat, rajin ngaji, berbakti sama orang tua, hafal Al-Quran, mati tidak akan terasa sakit. Nggak sakit. Enggak. Yang bener. Iya. Ya udah deh, mau deh mati. Diambil nyawanya Siti. Kenapa? Kenapa? Kata ustaz aku nanti kalau matinya baca la ilaha illallah nanti masuk surga. Iya. Amin. Oh. Siti meninggal dunia dalam kondisi
kondisi husnul khotimah. 1000 tahun setelah Siti meninggal, terjadi sebuah hari di mana pada hari itu malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Allah matikan laki-laki, perempuan, yang kecil, yang dewasa. Allah hancurkan bumi dan seisinya. Hari apa namanya, Kak? Tiupan sangkakala yang kedua. Allah hidupkan lagi manusia dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad. Termasuk teman kita tadi, siapa namanya? Siti juga bangun di saat semua orang kebingungan, ketakutan, mempertanggungjawabkan amal baik dan buruknya. Karena Siti anak yang soleha, bangunnya santai. Banget, bismillah. Wah, di mana nih? Siti. Oh, malaikat. Aku di mana? Di akhirat. Di akhirat? Iya. Oh, Iya. nanti kalau aku masuk surga, Iya. aku boleh minta-minta enggak? Minta-minta. Mau minta apa? Sini aku bisikin. Minta apa? Ya sini aku bisikin. Minta apa? Ya sini aku bisikin. Kenapa? Kan malu ada teman-teman diliatin. Apa? Aku mau minta. Apa? Jangan diliatin, boy. Apa? Iya, aku mau minta HP. HP? Bukannya anak zaman sekarang udah punya HP semua? Dulu waktu aku pondok pesantren di MTS Darul Amin gak pernah pegang HP. Aku punya aja enggak. Kenapa? Karena fokusnya belajar, sholat, ngaji, biar nanti masuk surga sama orang tua. Oh, ada. HP ada. Ada. Oh, HP-nya yang kecil apa yang gede? Yang kecil, yang gede ada. Mantap. Sebelah sana surga, Siti. Kalau sebelah sana? Sebelah sana surga. Iya, kalau sebelah sana. Sebelah sana. Iya, tahu surga. Sana. Mau tahu? Deket sini. Apa? Sebelah sana adalah neraka jahanam. Ya Allah. Cuma nanya doang, malaikat. Kemudian Siti melanjutkan perjalanannya sampai di sebuah jembatan. Nama jembatannya Sirotol Mustaqim. Mana jembatan aku? Iya. Kata ustaz aku dulu jembatan Siratal Mustaqim itu kecil. Kok ini luas banget? Siti, jembatan Sirotol Mustaqim tergantung amal dan baik seseorang. Alhamdulillah, ini jembatan aku. Iya. Lewat sini. Iya. Saat Siti mau melangkahkan kaki yang pertama, Siti mendengar ada suara orang minta tolong. Lewat sini malaikat. Iya. Bismillah. Tolong. Panas. Siapa? Tolong. Ini mana tolong. Siti ketakutan lari sampai tengah jembatan. Sampai tengah jembatan, Siti ngerasa kayaknya suaranya udah gak ada. Teman-teman, kayaknya suaranya udah gak ada ini. Panas. Saya masuk. Tolong. Ini mana tolong. Siti tahu kayaknya suaranya dari bawah jembatan. Teman-teman, kayaknya suaranya dari bawah jembatan. Aku boleh nggak lihat ke bawah jembatan? Boleh. Ke bawah jembatan boleh ya. Bismillah. Siti lihat ke bawah jembatan. Bismillah. Tolong. Iya bentar nggak mulu. Bismillah. Siti melihat ke bawah jembatan. Siti lihat Ada orang-orang yang tangan sama kakinya dipotong-potong ya Allah. Ada cewek-cewek yang rambutnya ditarik ke atas api neraka ya Allah, serem banget. Siti ketakutan lari sampai ujung jembatan. Teman-teman, tadi siksa neraka. Teman-teman mau masuk neraka? Yang cewek ini rambutnya ditarik ke atas api neraka mau? Ini nggak boleh pacar-pacaran, serem. Saat Siti sedang ketakutan, Siti mendengar ada suara orang yang mengucapkan salam kepada Siti. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Om siapa? Malaikat Iya, malaikat siapa? Ridwan. Teman-teman, malaikat Ridwan coy asik. Penjaga pintu. Itu apa? Emang penjaga pintu surga? Iya. Aku boleh masuk surga? Boleh. Kenapa sih kok aku boleh masuk surga? Karena ketika kamu dulu sekolah di MTS Darul Amin, kamu gak pernah yang namanya ninggalin sholat, gak pernah males ngaji, gak pernah pacar-pacaran nonton video yang gak baik. Karena itu aku masuk surga. Iya. Alhamdulillah.
terbukalah pintu surga. Masya Allah, ini surga. Iya. Aku boleh masuk? Boleh. Sekarang boleh? Boleh. Masuk Siti. Bentar malaikat. Kenapa? Mau tanya dulu. Apa? Teman-teman mau masuk surga? Wih, kok nggak semangat jawabnya mau masuk surga? Mau? Ada masuk surga kan yang duduknya paling rapi, yang paling rapi lihat ke depan. Langkah yang pertama Siti. Bismillah. Langkah pertama Siti masuk surga, Siti ngeliat. Oh, ada buah gede banget ya Allah. Kamu mau? Aku ambil boleh? Boleh. Aku makan? Boleh. Aku ambil. Aku makan kamu. Kok ada lagi? Siti, di surga tidak akan ada kenikmatan yang habis. Keren banget. Langkah selanjutnya, Bismillah. Siti ngeliat dari kejauhan. Teman-teman, itu ada istana gede banget. Ceritanya. Itu pasti rumahnya Allah. Bukan. Rumahnya Rasulullah. Bukan. Rumahnya Om Malaikat. Bukan. Rumah siapa? Itu istana kamu, Siti. Hah? Punya aku? Iya. Gak mungkin. Loh, kenapa? Orang di dunia aja nggak pernah punya HP, masa di surga bisa bikin istana? Malaikat bercanda nih. Siti, Allah siapkan istana di surga untuk anak-anak yang rajin sholat dan ngajinya, nggak pernah ngelawan sama guru sama orang tuanya. Alhamdulillah teman-teman mau istana di surga? Mau? Alhamdulillah. Langkah selanjutnya, kira-kira masuk surga Siti ketemu sama siapa ya kak? Siapa? Siti ngeliat. Om ini, itu ini. Siti ngeliat semua temennya yang dulu sekolah dan pesantren di MTS Darul Amin semuanya masuk surga. Kurang kompak. Siti ngeliat semua temennya yang dulu sekolah dan pesantren di MTS Darul Amin semuanya masuk surga. Ini ustaz aku ya Allah, semuanya udah masuk surga. Alhamdulillah. Lanjutkan. Bismillah. Tiba-tiba Siti berhenti. Malaikat, Maju dulu. bentar malaikat. Kenapa? Mau tanya. Maju dulu. Bentar. Kenapa? Aku mau tanya. Tanya apa? Ini kan teman-teman aku semuanya udah masuk surga. Iya. Ustaz aku aja udah masuk surga. Iya. Aku mau tanya. Tanya apa? Pasti Iya. orang tua aku Iya. udah masuk surga juga, iya kan malaikat? Siti, lanjutkan perjalanannya. Oh malaikat, kan aku lagi tanya orang tua aku udah masuk surga. Siti, masih banyak kenikmatan di depan sana. Oh malaikat, ini kenapa sih kan aku lagi tanya orang tua aku udah masuk surga? Malaikat nggak bisa jawab kenapa? Karena walaupun Siti anak yang soleha, rajin sholat, rajin ngaji, nggak pernah pacaran, nonton video yang nggak baik, nggak pernah. Tapi orang tuanya Siti nggak ada di surga. Terus gimana sama kita Kak Jihad yang sholatnya masih bolong-bolong, yang sama temennya masih sering ngomong kotor, masih suka ngelawan sama guru sama orang tuanya, masih suka pacaran, nonton video yang nggak baik, yakin masuk surga? Ayahnya Siti ada di jembatan Shiratal Mustaqim, bergelantungan satu tangan akan masuk neraka jahanam. Panas ya Allah, sakit ya Allah. Ayahnya Siti, ibunya Siti ada di padang mahsyar yang sangat panas, masih nunggu antrian panjang. Haus ya Allah, panas. Siti tahu kayaknya orang tuanya Siti gak ada di surga. Siti bilang sama malaikat, Malaikat, aku tahu ya orang tua aku nggak ada di surga, iya kan malaikat? Siti lanjutkan perjalanannya. Oh malaikat, kan aku lagi tanya orang tua aku nggak ada di surga ya? Malaikat gak bisa jawab. Siti bukannya maju ke depan, Siti mundur ke belakang, keluar dari pintu surga. Siti duduk di luar pintu surga, nangis doa sama Allah. Siti apa katakan Siti sama Allah? Ya Allah. Siti nangis. Aku tadi udah masuk surga tapi orang tua aku nggak ada di surga, aku nggak mau masuk surga malaikat. Siti masuk. Nggak mau. Masuk. Nggak mau malaikat.
Siti nggak mau masuk surga, malaikat bingung, malaikat ngadu sama Allah. Apa dikatakan malaikat kepada Allah? Ya Allah, ini ada anak soleh-solehah namanya Siti, tapi orang tuanya nggak ada di surga. Apa kata Allah? Cari, bawa orang tuanya Siti, masukkan ke dalam surga. Dicari sama malaikat. Ibunya Siti yang tadi kepanasan, kehausan, haus, ya Allah panas, diberikan naungan sama malaikat. Kamu siapa? Aku adalah malaikat, anakmu Siti menunggu di surga. Anakku Siti? Betul. Aku ibunya. Setiap hari nganterin Siti ngaji sekolah, tapi karena aku pelit, aku nggak pernah sedekah, aku seringnya gibah, aku nggak bisa masuk surga. Dicari ayahnya Siti, dibawa ayah dan ibunya Siti ke depan pintu surga. Siti masih nangis depan pintu surga, nggak mau masuk surga kalau nggak ada orang tuanya. Pokoknya nggak mau masuk surga malaikat. Siti lihat belakang kalau gitu. Nggak mau. Lihat belakang. Nggak mau malaikat. Siti nggak mau lihat belakang, tapi orang tuanya manggil dari belakang. Siti. Hah? Kayak kenal suaranya. Siti. Hah? Kayak suara ibu aku. Siti putar balik badannya ke belakang, dilihat ada orang tuanya. Siti lari peluk orang tuanya. Apa dikatakan Siti? Aku tadi udah masuk surga loh, ayah sama ibu kemana aja sih? Karena aku kangen di dunia udah gak ketemu, di akhirat juga gak ketemu. Dibawa orang tuanya Siti, sama Siti masuk surga karena Siti adalah anak yang soleh soleha, penghafal Quran yang gak pernah melakukan maksiat. Kajian mau tanya anak-anak MTS Darul Amin mau masuk surga mau? Yang mau masuk surga hitungan ketiga duduknya yang rapi, nggak ada yang senderan, lihat ke depan, sila yang baik, tegap badannya, fokus ke depan. 1 2 3. Mulai dari sekarang nggak ada yang berbicara kecuali Kak Jihad. Yang berbicara adalah setan yang gangguin kalian. Fokus sama suaranya Kak Jihad saja. 1 2 3. Sila yang baik Kak, tegap badannya. Nggak ada yang berbicara kecuali setan yang gangguin kalian. Fokus sama dirinya masing-masing, abaikan teman kanan kirinya. 1 2 3. Sekarang Kajit pingin yang mau masuk surga diangkat tangan kanannya ke atas semuanya Kak. Dibuka tangannya seperti ini. Gak usah terlalu tinggi, depan dadanya aja seperti ini. Dibalik tangannya seperti ini. Sekarang semuanya fokus lihat ke telapak tangannya. Kajat hitung 1 sampai 3. Dibayangkan di telapak tangannya ada wajah ayah dan ibunya. 1. Gampang ya Kajat, gampang. Tapi susah buat anak-anak yang sholatnya masih sering bercanda, yang sholatnya masih sering males, yang ngajinya masih males, pasti susah. Tapi untuk anak-anak Darul Amin yang selalu semangat ngaji dan sholatnya, pasti gampang. Gak ada yang berbicara, fokus, bayangkan saja orang tuanya masing-masing, gak usah gangguin temennya. Tapi Kajat, temen aku nih masih ada yang ketawa. Kajat yang ketawa itu mungkin gak sayang sama orang tuanya. Yang bercanda itu mungkin gak sayang sama orang tuanya. Tiap hari pasti sholatnya gak benar, gak pernah doain orang tuanya. Karena Kajat yakin yang pasti fokus lihat wajah orang tuanya, dibayangkan wajah orang tuanya, pasti insya Allah anak-anak yang rajin sholat dan ngajinya. 2 3. Sekarang yang sudah ada wajah orang tuanya, ditempelkan tangan kanannya ke dadanya Kak. Sekarang Kajat hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, lihat ke bawah, semuanya fokus sama suaranya Kak Jihad saja. Fokus sama dirinya masing-masing saja Kak. Biarin aja temannya yang ketawa, mungkin dia gak sayang sama orang tuanya, mungkin dia gak mau masuk surga sama orang tuanya. Berarti dia teman yang gak baik. Kita pengennya fokus, tundukkan kepalanya, lihat ke bawah saja Kak. 1. Tutup matanya. 2. Tundukkan kepalanya, lihat ke bawah semuanya. 2 3. Sekarang
Masih dipegang dadanya, ditempelkan tangannya ke dadanya, fokus sama suaranya kajian, ditundukkan kepalanya. Gak ada yang lihat kanan kiri, fokus sama jiwanya kajian saja. Sekarang kajian hitung lagi 1 sampai 5. Hitungan 1 sampai 5 ini bikin kita nih makin fokus lagi kan. Senakal-nakalnya kita ya, sebos-bosnya kita di sekolah, tapi kalau tentang orang tua nih kita nih sayang sama orang tua kita nih kan. Fokus, bayangkan lagi wajah orang tuanya, semakin nunduk semakin dibayangkan, semakin fokus semakin gak peduli sama teman kanan kirinya. 1 2 3 Semakin lihat ke bawah semakin nunduk semakin baik. 3 4 semakin nunduk, setidaknya ketika emang nggak bisa nunduk saja kan, nggak usah gangguin temannya, fokus saja. 4 pengen nangis kajian, nangis saja kan, tapi malu mau nangis kajian. Yang malu itu yang nggak nangis, yang malu itu yang nggak bisa nutup matanya, yang nggak bisa nundukin kepalanya, itu yang malu. Berarti nggak pernah sholat. Jangan-jangan sholatnya selama ini bukan karena Allah, sampai hatinya nggak bisa Allah lembutkan di sini. Kajian yakin yang sholatnya karena Allah pasti nunduk kepalanya, fokus sama orang tuanya. 4 5 sekarang kajian pengen hitungan 1 sampai 5, dibayangkan lagi wajah orang tuanya. Tapi sekarang nih orang tua kita nih lagi nangis kak. Nangis kenapa orang tuaku kajian? Nangis anaknya nggak pernah sholat. Nangis anaknya kalau pulang ke rumah bukannya rajin ngaji tapi nggak pernah ngaji. Katanya sekolah di MTS Darul Amin tapi sampai rumah ngomong sama orang tuanya kasar, ngomong sama temennya kotor. Setiap hari sholatnya nggak pernah dilakukan, setiap hari ngajinya males. Kalau di depan ustadznya aja baik, tapi kalau sama orang tuanya sering melawan, sama temennya sering ngomong kotor sama temennya. Masih tutup matanya, tundukkan kepalanya, fokus sama suaranya kajian saja. Dibayangkan hitungan kelima, orang tuanya lagi nangis depan kita kak. Kenapa kajiannya nggak bisa masuk surga? Karena kita nggak pernah doain orang tua kita. Kajian temen aku masih ada yang ketawa loh kajian. Nggak apa-apa, dia nggak sayang sama orang tuanya kak, biarin aja kak. Biarin aja yang masih ketawa, nanti dia ketawa di sini, nanti nangis di akhirat. Karena apa? Karena nggak Allah lembutkan hatinya hari ini di sini. Tapi kajian yakin anak-anak Darul Amin semuanya pengen jadi anak yang baik. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Setidaknya ketika kita nggak bisa menangis, tundukkan rasa penyesalan kita, fokus sama suaranya kajian aja. Sekarang kajian hitung lagi 1 sampai 5. Sekarang dibayangkan wajah guru-gurunya, ustadz-ustazahnya yang ada di sini, yang setiap hari selalu ngajarin kita. Tapi kita nih malah bangga ketika kita harus melawan sama guru-guru kita. Kita nih malah bangga ketika kita bisa membantah guru kita. Padahal 1 kali ngebantah guru kita nggak berkah ilmu kita kan. Ngerasa jagoan, ngerasa hebat kalau sama temennya ngomongin gurunya di belakang, mulutnya Allah robek-robek nanti di akhirat. Sering ngomong kotor, sering menghina ustadznya, sering menghina pak yainya, sering menghina ustazahnya. Ngerasa udah hebat, ngerasa jagoan. Biarin aja, kayak ketawa biarin aja. Dia itu nggak pengen masuk surga, ngerasa udah paling hebat di sini, ngerasa udah amalannya paling baik di sini. Fokus tundukkan kepalanya saja. Dia itu nangis itu karena menutupi apa kajian? Menutupi karena dia selama ini sholatnya mungkin nggak benar. Tapi kajian yang pengen masuk surga, tundukkan saja kepalanya, fokus sama suaranya kajian saja kan. Sekarang kajian hitung lagi 1 sampai 3. Dibayangkan guru-gurunya yang ada di sini. 1, dibayangkan gurunya yang sering kita omongin dari belakang, yang sering kita lawan dari belakang,
yang sering bahkan di depannya ustadz ustazah kita malah bertingkah kan, kita malah sering lawan minta hal-hal yang gak baik, kita sering lawan ngomong kasar sama ustadz ustazah kita. Sekarang ikuti kata-kata kajian dalam hati saja, kita pengen minta maaf langsung sama ustadz ustazah kita, sama guru-guru kita yang ada di sini. Ikuti kata-kata kajian, fokus ikuti kata-kata kajian. Ustadz, ustazah, aku minta maaf kalau setiap hari nih sholatnya nih masih males, ngajinya masih males, aku nih mulutnya nih gak bisa diatur, mulutnya nih ngomongnya masih kotor, aku nih belaga preman di sekolah, padahal aku nih pengen masuk surga sama ustadz sama ustazah. Aku nih minta maaf ya kalau pernah bikin ustadz sama ustazah marah. Aku nih minta maaf ya kalau sama ustadz sama ustazah aku sering ngelawan, tapi sebenarnya nih aku pengen jadi anak yang baik, yang gak suka ngomong kotor, yang gak suka ngelawan sama ustadz ustazah aku. Aku nih takut nanti gak bisa masuk surga. Hari ini aku dengar ceritanya Siti, anak soleha, orang tuanya aja gak ada di surga, tapi aku nih yang sholatnya masih bolong-bolong, suka ngambilin uang temennya, masih suka ngelawan sama gurunya, masih suka pacar-pacaran. Aku nih takut gak bisa masuk surga. Jangankan bawa orang tua ke surga, memastikan dirinya masuk saya surga aja aku nih takut gak bisa. Ustadz sama ustazah maafin aku ya, doain aku biar jadi anak yang baik, biar nanti masuk surga sama ustadz sama ustazah. Sekarang kita mau minta maaf sama orang tua kita. Mungkin kebanyakan di sini orang tuanya di rumah nyari rezeki banting tulang pagi siang malam, tapi anaknya di sini megang Quran aja nggak mau, disuruh sholat aja malah ngelawan, disuruh berbuat baik aja malah ngelawan sama gurunya. Padahal orang tua kita yakin, oh anakku di pesantren pasti baik, padahal setiap hari di sini ngomongnya kotor, disuruh nunduk, bayangin orang tua aja nggak bisa. Sekarang ikuti kata-kata kajian. Ayah, ibu, ayah sama ibu pasti capek ya, setiap hari cari uang buat aku, tapi aku di sini belajarnya nggak baik. Aku nih di sini ngomongnya masih kotor. Aku nih di sini sering lawan sama ustadz ustazah aku. Bahkan aku di pesantren tapi aku masih pacaran. Aku nih takut nanti nggak bisa masuk surga sama ayah sama ibu. Ayah sama ibu udah makin tua, jangan pergi dulu ya, jangan tinggalin aku. Nanti kalau ayah sama ibu nggak ada, aku nggak bisa doain bapak sama ibu, karena setiap hari sholat aja aku karena disuruh, bukan karena Allah. Tapi hari ini aku janji setelah denger ceritanya Siti, aku janji rajin sholat sama ngajinya, biar nanti jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Ayah sama ibu jangan nangis, jangan pergi dulu ya, temenin aku sampai sukses. Sekarang kajian pengen hitungan 1 sampai 5. Nggak tahu kenapa masih tutup matanya, nundukkan kepalanya, tapi semakin sedih lagi. Setiap dengar musiknya makin sedih lagi, makin ngerasa oh iya bener kata-kata kajian. Aku ini pesantren jauh dari rumah, orang tua berharap bisa berprestasi, bisa punya hafalan Al-Quran, tapi sholatnya masih males, ngajinya masih males, malah sering ngebully temennya, masih sering lawan sama ustadz sama ustazahnya. 2, makin sedih lagi, gak takut nanti kalau misalkan kita lagi belajar di sini tiba-tiba dapat info kalau misalkan orang tua ini udah gak ada di rumah. Takut. 3, 4, 5. Sekarang dengarkan sugesti dari Kak Jihad. Apapun yang Kak Jihad sampaikan akan kalian ingat sampai mati kan. Yang pertama, setelah acara ini selesai, nggak tahu kenapa makin rajin sholat dan ngajinya, makin semangat belajarnya, nggak mau yang namanya pacar-pacaran, nggak mau lagi yang namanya ninggalin sholat, nggak mau lagi yang namanya ninggalin ngaji. Sekarang kajian hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga dibuka matanya tapi masih ditundukkan kepalanya. 1, 2, 3. Dibuka matanya tapi masih ditundukkan kepalanya. Gak ada yang lihat kanan kiri, gak ada yang berbicara, tutup mulutnya kan. Gak usah melihat kanan kiri. Sekarang kajian minta tolong untuk semua guru MTS Darul Amin, silakan berdiri di depan dan belakang Bapak Ibu.
Silakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Baik, nggak ada yang lihat kanan kiri, nggak ada yang dipakai bercanda, nggak. Temennya itu semuanya nangis karena anak yang baik. Jangan-jangan kita nih yang nggak bisa nangis, jangan-jangan selama ini sholat dan ngaji kita nih bukan karena Allah. Sekarang kami minta tolong untuk semua gurunya, silakan 4 orang di depan, sisanya di belakang. Silakan maju ke depan, Bu. Ustadznya ada 2 orang yang dimaju ke depan, sisanya di belakang 1. Ayo monggo ustazahnya segera, karena kajian masih ada jadwal lagi setelah ini ya. Gak apa-apa, kalau dipakai bercanda gak apa-apa Kak. Kajian yakin yang dipakai bercanda itu mungkin gak sayang sama orang tuanya, mungkin setiap hari gak pernah doain orang tuanya. Baik, jangan terlalu dekat ustaz-ustazahnya, agak dikasih jarak 1 meter antar gurunya. Baik, setelah kajian tutup dengan salam, kajian pengen hitungan 1 sampai 3. Nanti hitungan ketiga setelah kajian tutup dengan salam, semuanya langsung berdiri. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Yang cowok ke ustadznya, yang cewek ke ustazahnya. Dicium tangannya sambil minta maaf, bilang, ustazah maafin aku ya. Aku nih semenjak pesantren di sini nih masih belum bisa kasih kebanggaan. Tapi hari ini aku janji jadi anak yang baik, nggak ngelawan lagi ya, nggak teriak-teriak lagi, nggak ngomong kotor lagi ya. Kajian hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga semuanya berdiri. Kajian tutup dulu dengan salam. Dijawab salamnya kajian yang kompak dan semangat. Terima kasih MTS Darul Amin. Semoga apa yang kajian sampaikan bisa membawa kebaikan buat kita semuanya, dan bisa nanti yang menangis hari ini nanti bisa ketawa bareng sama keluarganya di surga. Amin Allahumma amin. Dan semoga di momen hari guru ini, guru-guru kita diberikan kesabaran dan bisa diberikan nanti surga bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kalian tuh dengan salam, silakan berdiri semuanya, dicari, ada yang ke belakang, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, gak usah baris ya, langsung datengin aja bu gurunya atau ustadz ustazahnya ya. Kajian tutup dengan salam, hitungan ketiga silakan berdiri semuanya. Terima kasih atas Darul Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 berdiri kak. Langsung dicari gurunya, maju ke depan langsung. Dicium tangannya yang ustazahnya